haleluya. Saya mau ikut iring Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Saya mau ikut Yesus, haleluya. Saya mau ikut iring Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Meskipun saya susah, haleluya, menderita di dalam dunia ini, haleluya, saya mau iring ikut Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya, amin. Saya mau pikul salib Yesus, haleluya. Saya mau ikut pikul salib Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Saya mau penyangkalan diri, haleluya. Saya mau penyangkalan diri, haleluya, ikut Tuhan Yesus, haleluya. Meskipun banyak pergumulan, haleluya, menderita dalam dunia ini, haleluya, saya mau tetap setia dengan Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya, amin. Saya mau cinta Tuhan Yesus, haleluya. Saya tetap cinta Tuhan Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya, haleluya. Saya mau taat pada Yesus, haleluya. Saya mau taat pada Tuhan Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya, haleluya. Meskipun saya pikul salib, haleluya, dan penyangkalan diri, haleluya, saya mau tetap setia, haleluya, mengikuti Tuhan Yesus, haleluya. Meskipun banyak ujian, haleluya, dan saya mau setia. Saya mau cinta Tuhan Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya, haleluya. Dalam Yohanes 16 ayat 33, demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, haleluya. Aku telah mengalahkan dunia ini, oh haleluya, kekal selamanya, haleluya. Meskipun banyak cobaan, haleluya, meskipun banyak ujian, saya mau tetap iring Yesus, haleluya, sampai selamanya. Dalam Roma pasal 8 ayat 35 dan 39, demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, atau kuasa-kuasa baik di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain. Tidak
akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya mau ikut Tuhan Yesus, haleluya. Saya mau tetap iring Tuhan Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya. Saya mau setia dan taat melakukan firman Tuhan, nanti kelak menikmati janji Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selamanya. Saya mau tetap cinta Yesus, haleluya, sampai masuk di surga. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu, kudus dan maha sempurna. Amin. Sucikan mulut hamba-Mu, sucikan hati kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Kami butuh laparkan firman-Mu. Kami butuh akan kebenaran-Mu Tuhan. Sebab di dalam dunia bukan sumber kebenaran. Hanya Tuhan Yesus sumber kebenaran, sumber bahagia, sumber keselamatan, sumber kehidupan kami. Engkau adalah sumber segala-galanya. Kami mau setia dan taat, cinta Tuhan Yesus sampai aku masuk surga. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau. Nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba menatmu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kembali kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan masih pelihara hidup kita pada Rabu malam ini, tanggal 3 Mei 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena begitu baik saudara. Dia pelihara hidup kita dari hari demi hari, tahun demi tahun. Saat ini Tuhan sudah izinkan kita memasuki di bulan Mei. Bulan Januari sudah lewat, Februari, Maret, April sudah lewat, dan tidak akan terulang lagi saudara. Untuk tahun 2022. Kita bisa menikmati lagi Januari, tetapi di tahun yang berbeda, 2023. Berarti tinggal 7 bulan lagi. Waktu sangat cepat sekali. Menjadi pertanyaan, apakah saudara-saudara banyak melakukan itu Tuhan Yesus? Apa yang saudara-saudara kerjakan buat membalas cintanya Tuhan? Yesus kasihnya sempurna. Sudah rela berkorban. Dan sampai detik ini kasihnya Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan bukan hanya sampai di Bukit Golgota, tapi kasih Tuhan kekal sampai detik ini. Saya bersama Bapak Ibu, semua saudara dipelihara. Itu karena kasih Tuhan. Tanpa karena kasih Tuhan, saya tidak bisa hidup.
Saudara dan saya sudah mati, sudah lewat, dunia akan binasa, saudara. Suatu hari kelak dunia akan binasa. Suatu hari kelak Tuhan akan murka. Kalau manusia tidak bertobat. Mari kita semua bertobat. Kita mengikut Yesus paralel dengan pertobatan. Ikut Yesus disertai hidup baru. Jangan sampai pura ikut Yesus tapi masih dengan gaya hidup lama. Masih dengan main-main dengan dosa. Jangan Bapak Ibu. Dosa, upah dosa adalah maut, saudara. Tapi kalau kasih karunia akan Tuhan Yesus akan mendapatkan hidup yang kekal buat selama-lamanya. Untuk itu, mari kita mau setia kepada Tuhan. Apapun keadaannya, kita kalahkan rasa kejenuhan, rasa bosan, rasa kedagingan yang timbul dalam kehidupan kita. Saya buang dalam nama Yesus. Saya juga manusia biasa. Bisa rasa jenuh, rasa bosan, rasa segala macam. Tapi saya membangun diri saya oleh kekuatan Roh Kudus. Untuk saya tetap bersemangat. Maju tak gentar, melain pekerjaan Tuhan. Beritakan firman Tuhan, beritakan Injil. Selagi saya masih hidup, selagi Tuhan berikan saya nafas, selagi Tuhan berikan saya sehat, selagi Tuhan memberikan mulut saya untuk berbicara, sampaikan semua seluruh kehendak Tuhan. Memuliakan Tuhan, karena saya hutang nyawa, saya hutang segala-galanya. Saya tidak bisa membalasnya, termasuk Bapak Ibu, tidak bisa membalasnya. Tapi yang ada, mari kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari sebelum kita beristirahat, kita kembali. Kalau setiap malam kita baca firman Tuhan, kita puji Tuhan. Kita sudah memasuki di surat Ibrani, saudara, pasal yang ke-10 ya. Kita mau terus cinta Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan setia. Buktikan bahwa kita menjadi anak Tuhan yang setia. Yesus sendiri setia. Mari kita menjadi anak-anaknya yang setia. Pegang akan janji Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab jika kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ayat 31 yang terakhir. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kita sudah membaca, mengerti. Harus kita mengerti. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga demikian kita menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan Yesus. Cinta yang sejati. Cinta agape. Cinta agape, cinta tanpa bersyarat. Apapun keadaannya. Tetap kita mau cinta Yesus. Kita mau setia. Dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Cinta agape contohnya Yesus Kristus sendiri. Dia agape, dia mengasihi kita tanpa pamrih. Banyak orang tidak meresponi akan kasih itu Tuhan. Tapi tetap kasih karunia tetap Tuhan jalan. Kasihnya dia tidak pernah berubah. Matahari tetap bersinar bagi orang baik, bagi orang jahat. Bulan, bintang, angin, air semua disediakan bagi Tuhan kepada umat manusia. Dalam rangka supaya manusia itu sadar akan dirinya. Hidup itu karena kasih Tuhan. Contoh saudara. Ya, ada hujan, cuaca di Indonesia nih cuma 2 macam ya. Cuaca panas, ya musim panas, musim dingin, hujan. Tidak ada musim salju, nggak ada di kita. Kita bersyukur. Ini berarti Tuhan baik buat kita bangsa Indonesia. Tuhan sangat cinta kita semua. Tapi kita semua harus tahu diri akan kebaikan Tuhan. Tidak boleh mempermainkan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam ayat 26. Coba kita lihat nih. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Berarti sengaja berbuat dosa. Padahal kita sudah mengenal akan kebenaran. Maka tidak lagi korban untuk menghapus dosa itu. Sudah diterangkan dalam Ibrani pasal yang ke-9, 28. Bahwa Yesus hanya berlangsung mati 1 kali. Tidak akan mati lagi. Korban sekali. Oleh itu mari kita jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Kita jangan sengaja berbuat dosa. Mempermainkan Tuhan. Main-main dengan dosa. Hati-hati saudara. Ada hukum tabur tuai. Tapi sebaiknya kita sudah mengenalkan kebenaran. Mari kita berbuat kebenaran.
Kita sudah mengenalkan kasih karunia Tuhan. Kita sudah mengenal kebaikan Tuhan. Mari kita berbuat baik. Jangan berbuat jahat, tapi berbuat baik. Selagi Tuhan berikan kesempatan. Kalau mati, ngeri saudara. Tidak ada pertobatan kalau sudah mati, sudah selesai. Waktu coba lihat ini, ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ini orang durhaka adalah orang yang tidak tahu diri. Orang jahat, orang yang tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan, orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, orang yang selalu main-main dengan dosa, orang yang selalu main dengan kejahatan, terus berbuat jahat, berbuat camar. Hati-hati saudara, ya, jangan mempermainkan Tuhan. Waktu berjalan terus, fakta nyata, kuburan terjadi, kematian terjadi. Bagi orang nanti baik atau jahat tetap ada kematian. Tapi bagi kita semua, saya sebagai hamba Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, saya minta kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan Tuhan, sebetulnya menurut aturan firman Tuhan memang semua mati, saudara. Tapi Tuhan juga ada firman-Nya di sini. Ya, bisa diangkat hidup-hidup sama Tuhan. Seperti yang sudah saya terangkan, ya, kalau saya sebagai hamba Tuhan minta sama Tuhan, sebagai anak Tuhan Yesus, saya mau minta, saudara, yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, yaitu rapture. Ya, diangkat begini kan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Nah ini, diangkatin rapture ini. Bersama-sama dengan mereka dalam wawan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ini menjadi kerinduan saya. Kerinduan Bapak Ibu, mari. Mari kita mencinta Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Jangan main-main dengan dosa. Jangan sengaja berbuat kejahatan. Jangan sengaja punya permufakatan jahat. Hati jahat kita buang dalam nama Yesus. Pikiran-pikiran jahat, niat-niat jahat. Buang, tidak ada hasil saudara. Berarti kalau saudara punya permufakatan jahat, simpan hati jahat, berarti sama dengan saudara simpan iblis dalam diri kita. Dan kalau simpan iblis, ya sudah saudara. Ya, biangnya maut nanti itu. Menuju kepada kemautan. Seperti firman Tuhan tadi. Tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman. Nanti ada penghakiman seperti yang saya terangkan dalam Ibrani 9:7. Berlaku umum. Orang mati setelah itu ada penghakiman. Tapi berlaku khusus bagi orang yang setia di dalam Kristus. Yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang setia dalam taat. Ini yang saya ajarkan Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan mengajar supaya kita hidup konsisten di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan dunia yang ku cari. Dunia akan lenyap, tapi cari kebenaran. Kebenaran sumbernya hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Dan kita mengenal firman Tuhan. Ini kita ikuti. Karena nantinya saudara, kalau saudara baca ya, di ayat 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Kita berani lawan Tuhan, kata firman Tuhan, ngeri benar. Habislah kita. Nyawa kita selesai diambil Tuhan, berani sama Tuhan, dicampakkan ke dalam api neraka. Seperti dalam Lukas 12 ayat 5. Takutlah kepada Tuhan yang berkuasa untuk masukkan manusia ke dalam neraka, saudara. Neraka selama-lamanya loh. Tapi mari kita semua yang hidup di dalam Kristus, mari kita mau cinta Tuhan. Selagi Tuhan memberikan kita kasih karunia Tuhan, kita mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup di dalam rencana Tuhan. Seperti dalam 1 Petrus sebagai terakhir. Ya, 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Ini selalu saya sering kali firman sampaikan, tidak pernah bosan. Ya, seperti Bapak Ibu tidak pernah bosan makan. Ya, kita tidak pernah bosan makan orang firman Allah. Berulang-ulang. Makan nasi itu, saya suka nasi. Tiap hari saya makan nasi. 1 hari 3 kali. Kecuali kalau puasa. Ya, kalau 1 hari 3 kali tidak pernah bosan itu saya makan nasi. Tidak pernah bosan saya minum air putih. Saya selalu minum air putih hangat, tawar. Ya, dan itu terus saya lakukan. Dan firman Allah sama. Supaya kita lakukan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kata 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Amin. Selagi Tuhan berikan kita kehidupan, mari Bapak Ibu Saudara semua, kita jangan sia-siakan kesempatan, tapi mau hidup menurut kehendak Allah. Memang ada harga yang dibayar. Ikut Yesus dalam Matius 16 dikatakan, pikul salib, ada penyangkalan diri. Tapi di balik salib itu semua ada kemuliaan Tuhan. Itu yang kita cari. Bukan dunia yang ku cari, tapi kebenaran firman Tuhan hidup di dalam Yesus Kristus. Biarpun pikul salib seperti dalam pujian deh. Saya mengikut Yesus, biarpun pikul salib, tapi nanti kelak di balik salib ada kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Saya mau ikut Yesus, haleluya. Saya mau ikut Tuhan Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Meskipun saya ikut dalam percobaan, menderita dalam ujian, haleluya, tapi saya mau tetap ikut Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Saya mau iring Yesus, haleluya. Saya mau tetap menjadi hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Meskipun saya pikul salib, haleluya, dan penyangkalan diri, haleluya, tetap saya mau cinta Tuhan Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya. Saya masuk ke surga, hidup bersama Tuhan Yesus. Surga senang selamanya, haleluya, bersama Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, tetaplah berjaga dan berdoa. Cari Yesus. Kita mau setia berpegang pada janji Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.